Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Hemalika Kulina Aurelia, biasa dipanggil Cinta. Saya dari kelas 10 PI 2. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang historiografi. Konsep video yang saya buat yaitu seperti mengajar. Jadi saya mengajar membuat metode pembelajaran melalui PPT dengan menuliskan poin-poin penting tentang historiografi, dan harapan saya semoga bisa dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Halo teman-teman, selamat datang di kelas sejarah. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, materi kita kali ini adalah historiografi. Apa itu historiografi? Baik, introduction to historiografi. Kita perkenalan dulu nih sama historiografi. Apa sih historiografi itu? Pasti teman-teman bertanya-tanya. Jadi, historiografi ini merupakan proses penulisan laporan sejarah. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia. Histori berarti sejarah, dan graphia berarti penulisan. Jadi kata kuncinya penulisan sejarah, proses penulisan sejarah. Nah, historiografi ini secara singkat, dia mencakup latar belakang, kemudian konteks peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam dari hasil penelitian dampak dan sebab akibat. Nah, dalam kerangka tersebut, maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan untuk dapat membantu. Seperti, apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu? Siapakah yang menjadi penyebab utama peristiwa tersebut? Nah, untuk menjawabnya, maka historiografi mempunyai dua model penulisan, yaitu sebagai berikut. Nah, terdapat model penulisan historiografi. Yang pertama, ada model deskriptif naratif. Jadi penulisan sejarah hanya bersifat kronologis, jadi prosesnya, dan hanya bersifat informatif. Kemudian pada model penulisan yang kedua, itu ada model deskriptif argumentatif. Narasi peristiwa ini memiliki bobot tambah, yaitu menganalisis. Jadi menganalisis peristiwa. Kemudian berfokus juga pada hubungan sebab akibat. Baik, setelah model penulisannya terdapat fungsi. Jadi ada 3 fungsi di sini. Ada fungsi genetis, fungsi didaktis, dan fungsi pragmatis. Fungsi genetis mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Sedangkan fungsi didaktis itu adalah karya-karya sejarah yang memuat hikmah. Jadi kita mendapatkan pelajaran, suri tauladan yang penting juga bagi pembaca itu. Jadi setelah fungsi didaktis ini ada fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis berkaitan dengan melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Terdapat juga perkembangan sejarah, teman-teman. Jadi historiografi ini ternyata dibagi dalam beberapa perkembangan seperti itu ya. Ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional ini itu terdapat pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Ciri-cirinya istana sentris. Apa itu istana sentris? Nah, istana sentris ini berpusat pada keinginan atau kepentingan raja begitu. Jadi dia memfokuskan kepada kepentingan raja itu. Kemudian ciri-cirinya bersifat subjektif dan mengandung mitos. Jadi untuk mitos dan realitasnya itu masih bercampur baur seperti itu. Kemudian untuk historiografi kolonial. Nah, ini terdapat pada kolonialisme bangsa barat ya. Di ciri-cirinya itu Eropa sentris dan
Belanda sentris begitu. Jadi karya-karya sejarah tulisan ini berciri khas Eropa dan Belanda. Jadi fokus utama dari historiografi kolonial ini itu pada sentris tersebut begitu. Kemudian untuk historiografi nasional itu merupakan penulisan sejarah dengan ciri Indonesia sentris. Contohnya 6.000 tahun Sang Merah Putih. Baik, berikutnya ada lagi nih historiografi modern. Historiografi modern ini penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai aktor utamanya. Dan historiografi modern ini memiliki tujuan untuk membangkitkan, menanamkan jiwa nasionalisme kita untuk selalu mengingat sejarah. Contohnya, pemberontakan petani di Banten ini tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kelas sejarah yang saya adakan ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.